Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 727. Dia hanya mengangkat tangannya, jari-jarinya membentuk-bentuk pedang, dan dengan ringan menebas tombak es yang menusuk dari atas. Dentang. Suara pedang yang tajam, seperti raungan naga, bergema di seluruh dataran es. Aura pedang yang kacau, terkondensasi hingga ekstrim, tampaknya mampu membelah hukum langit dan bumi, meletus dari ujung jarinya. Tombak es luar biasa itu, yang dipenuhi dengan kekuatan penuh dewa abadi surgawi tingkat 3, hancur seperti kristal es yang rapuh di hadapan aura pedang yang kacau ini. Pupil mata kapten yang memegang tombak itu menyempit karena ngeri. Dia mencoba mundur, tetapi sudah terlambat. Energi pedang, yang momentumnya tak berkurang, dengan mudah menyentuh lehernya. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi tak percaya, teror, dan kebingungan saat kepalanya terlempar tinggi ke udara. Tidak ada darah yang menyembur dari lehernya yang terputus, karena bahkan darah dan jiwanya telah sepenuhnya dimusnahkan oleh kekuatan kacau yang mengerikan begitu bersentuhan dengan energi pedang. Pada saat yang sama, tangan kiri Dev mengepal, mengulurkan tangan untuk meraih 3 anak panah es yang datang dan tornado bilah es yang berputar-putar. Cakar naga hantu, yang terkondensasi dari kekuatan abadi yang kacau, muncul dari udara dan dengan lembut mencengkeram. Kerak, kerak, 2 ar. 3 anak panah es yang sangat kuat itu seketika hancur menjadi energi spiritual elemen es purba. Pusaran tornado pedang es, seolah-olah menghantam penghalang tak terlihat, hancur dengan raungan yang memekakan telinga, berubah kembali menjadi badai salju yang tidak berbahaya. Kesombongan dan niat membunuh di wajah kedua prajurit dewa yang tersisa membeku seketika, digantikan oleh rasa takut yang tak terbatas. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kultivator manusia yang tampak muda dan tenang ini akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Kapten mereka adalah dewa abadi surgawi tingkat 3, sudah termasuk yang terbaik di tim mereka. Namun ia langsung terbunuh oleh serangan pedang biasa. Lari! Keduanya ketakutan, dan tanpa ragu, mereka berbalik untuk melarikan diri ke dalam badai salju. Oh, mencoba pergi sekarang? Terlambat? Suara dingin Dev seperti pernyataan kematian. Dengan sebuah pikiran, 2 energi pedang kacau, setipis rambut namun secepat kilat, menyerang lebih dulu, dengan mudah menembus cahaya dewa pelindung dan baju besi biru es mereka, masuk dari punggung mereka dan keluar melalui dada mereka. Kedua prajurit dewa itu membeku, mata mereka meredup dengan cepat. Mereka menatap tak percaya pada luka pedang kecil namun mematikan di dada mereka, luka yang tanpa henti memadamkan kekuatan hidup dan jiwa mereka. Kemudian, mereka roboh ke tanah, tak bernyawa. Dari saat ketiganya menyerang hingga kematian mereka, hanya 2 tarikan napas yang berlalu. Angin dan salju terus menderu, tetapi pemandangan itu sunyi senyap. Senior, membunuh anggota klan Dewa Dunia Bawah Utara tidak akan membuat mereka berhenti melupakannya, Sarah dengan cepat menenangkan diri dan memperingatkan. Aku tahu, kata Dev dengan tenang. Aku tidak ingin masalah, tetapi masalah selalu tampaknya menemukanku. Karena kita telah membuat musuh, biarlah. Selama mereka tidak menghentikanku untuk mendapatkan obat, aku tidak akan mengganggu mereka. Jika mereka datang lagi, aku akan membunuh mereka saja. Nada suaranya tenang, namun mengandung kepercayaan diri yang tak terbantahkan dan kekejaman yang tegas. Ayo, terus maju, temukan kolam dingin jiwa darah secepat mungkin. Dev tidak lagi melirik ketiga mayat itu. Dengan lambaian lengan bajunya, ia memimpin kedua pria itu lebih dalam ke dataran es. Seperti yang diharapkan, reaksi klan Dunia Bawah Utara lebih cepat dari yang diperkirakan. Ketiganya baru saja menempuh jarak 1000 mil dari 3 mayat prajurit klan ketika suara desing tajam datang dari belakang. Itu bukan suara angin dan salju, tetapi siulan tajam dari beberapa peluit kristal es yang dibuat khusus yang menembus udara. Suaranya sangat menusuk, terdengar hingga ratusan mil melintasi dataran es yang luas. Mereka datang begitu cepat. Dev tidak berbalik, indera ilahinya telah memahami situasi di belakangnya. 5 garis cahaya biru es mengejar mereka dengan kecepatan yang menakjubkan, masing-masing membawa seorang prajurit klan Dewa Dunia Bawah Utara yang bersenjata lengkap. Mereka menaiki papan seluncur kristal es yang dibuat khusus, dengan gesekan hampir nol terhadap permukaan es,
membuat mereka lebih dari 30% lebih cepat daripada penerbangan normal. Pemimpinnya sangat tinggi, memegang kapak es bermata dua, auranya jelas berada di puncak peringkat kelima alam dewa abadi surgawi. 4 lainnya semuanya berada di peringkat keempat alam dewa abadi surgawi, tersebar dalam bentuk kipas, jelas merupakan tim pemburu yang terlatih dengan baik. Siapapun yang menerobos di depan, segera berhenti dan menyerah. Teriakan marah terdengar di tengah angin dan salju, membawa perintah yang tak perlu dipertanyakan, membunuh penjaga patroli klan dewa adalah pelanggaran berat. Menyerah sekarang, dan mungkin kalian bisa pergi dengan mayat utuh. Dev tidak berhenti, hanya berkata kepada Raja Iblis Awan Merah dan Sarah, kalian lanjutkan ke depan, ikuti rute semula. Saya akan mengurus semuanya, senior, hati-hati. Sarah meliriknya dengan khawatir, lalu mempercepat langkahnya tanpa ragu. Raja Iblis Awan Merah mengikuti, mengetahui bahwa Dev lebih dari mampu menghadapi prajurit rendahan ini. Dev perlahan berbalik, berdiri sendirian di tengah pusaran salju, jubah putih dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Ia dengan tenang mengamati 5 prajurit dewa yang mendekat. 50 sang, 30 sang, 10 sang. Prajurit dewa yang memimpin, melihat bahwa Dev tidak hanya tidak melarikan diri tetapi malah berhenti untuk menunggu mereka, menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya, yang dengan cepat digantikan oleh kemarahan. Belum pernah ada orang luar yang berani menantang otoritas Dewa Dataran Es Abadi secara terang-terangan. Bentuk, formasi perangkap naga es mistik. Ia meraung, membanting kapak es bermata gandanya ke es, 2 Es hancur berkeping-keping, dan 5 pilar es tebal melesat ke langit di sekitar Dev. Setiap pilar ditutupi dengan rune dewa kuno yang padat. Pilar-pilar es itu tidak diam. Mereka mulai berputar dengan cepat, menciptakan badai dahsyat berupa bilah es yang menjebak Dev di tengahnya. Secara bersamaan, medan magnet yang kuat dihasilkan di antara pilar-pilar es, dan kekuatan luar biasa yang menekan di dalam formasi ini akan membuat kultivator dewa abadi surgawi biasa kesulitan untuk berdiri. Keempat prajurit lainnya masing-masing menempati satu sisi, tangan mereka membentuk segel tangan, dengan panik menuangkan kekuatan abadi elemen es ke dalam formasi. Formasi itu bersinar terang, suhunya anjlok, dan bahkan uap air di udara langsung mengembun menjadi kristal es halus, menempel pada aura pelindung Dev, terus-menerus mengikis dan menebal, berusaha membekukannya sepenuhnya. Ini menarik. Dev melihat sekeliling pilar-pilar es yang berputar dan rune dewa yang rumit dengan penuh minat. Namun, itu masih terlalu lemah. Dia bahkan belum menghunus pedang pembunuh naganya. Dia hanya mengangkat jari telunjuk kanannya dan dengan lembut menyentuh pilar es tepat di depannya. Sebuah titik cahaya kacau menyambar keluar dari ujung jarinya. Awalnya, cahaya itu hanya sebesar butir beras, namun tampaknya mengandung kelahiran dan kehancuran alam semesta. Detik berikutnya, cahaya itu tiba-tiba membesar. Tidak ada ledakan dahsyat, tidak ada cahaya yang menyilaukan. Namun berpusat di ujung jari Dev, gelombang tak terlihat diam-diam menyapu sekitarnya. Kerak, kerak, kerak. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Serangkaian suara retakan yang memekakan telinga terdengar. Kelima pilar es, yang diresapi dengan kekuatan gabungan seorang master alam dewa abadi surgawi dan diukir dengan aksara dewa kuno, seperti kaca yang dihantam palu raksasa tak terlihat, permukaannya langsung tertutup retakan seperti jaring laba-laba. Retakan menyebar dengan cepat, menutupi seluruh pilar es dalam sekejap mata. Kemudian, dengan raungan yang memekakan telinga, kelima pilar es itu runtuh secara bersamaan, berubah menjadi hujan debu es. Kelima prajurit dewa yang memimpin formasi itu serentak muntah darah. Wajah mereka langsung pucat pasi, mata mereka dipenuhi kengerian. Formasi itu telah dihancurkan secara paksa, dan mereka menderita dampak buruk yang parah. Ini tidak mungkin, bahkan dewa abadi surgawi tingkat 6 pun akan terjebak oleh formasi perangkap naga es misterius, untuk waktu yang singkat, seru pendekar kapak ganda yang memimpin dengan tidak percaya. Satu-satunya jawaban yang dia terima adalah tatapan acuh tak acuh Dev, dan 5 energi pedang ditarik di udara dengan jari-jarinya seperti pedang. Energi pedang itu tak terlihat, namun lebih cepat dari pikiran. Kelima pendekar dewa itu merasakan hawa dingin di leher mereka, dan penglihatan mereka berputar.
Mereka melihat tubuh tanpa kepala mereka berdiri di tempat, darah mereka membeku menjadi es merah sebelum sempat dimuntahkan, dan kemudian kesadaran mereka tenggelam sepenuhnya ke dalam kegelapan. Dev bahkan tidak melirik kelima mayat yang perlahan jatuh itu. Ia berbalik, melangkah sekali, dan sudah berada 1000 kaki jauhnya. Dalam sekejap, ia menyusul Raja Iblis Awan Merah dan Sarah di depan. Seluruh proses, dari berhenti hingga membunuh kelima mayat itu dan kemudian pergi, hanya membutuhkan beberapa tarikan napas. Lanjutkan perjalanan, kata Dev dengan tenang, seolah-olah ia hanya menyingkirkan beberapa lalat. Saat ketiganya menjelajah lebih dalam, lingkungan menjadi semakin keras. Di depan terbentang ngarai es yang sangat besar dan tak berdasar, sisi-sisinya curam dan terjal, hanya selebar belasan kaki. Itu adalah salah satu rute penting menuju jantung dataran es. Senior, tempat ini berbahaya dan mudah disergap, kata Sarah dengan waspada, dengan hati-hati memindai setiap inci es dengan indera ilahinya. Dev mengangguk, pupil vertikal emasnya muncul samar-samar saat ia memindai ngarai. Dalam penglihatannya, fluktuasi energi yang tersembunyi di dalam dinding es tampak sejelas kunang-kunang di malam hari, 12 jumlahnya. Mengintai di setiap arah adalah seorang prajurit dewa, yang terlemah setidaknya seorang dewa abadi surgawi tingkat 4, sementara 2 yang terkuat bahkan memiliki aura dewa abadi surgawi tingkat 6. Mereka hampir menyatu dengan dinding es, detak jantung, pernapasan, dan fluktuasi energi mereka berkurang hingga minimum. Jelas menunjukkan bahwa mereka adalah ahli dalam penyamaran dan pembunuhan. Lebih lanjut, di bawah lapisan es di pintu masuk dan keluar ngarai terdapat 3 formasi ledakan es yang saling terhubung dan berbasis pemicu. Melangkah ke salah satunya akan memicu reaksi berantai ledakan, cukup kuat untuk melukai seorang kultivator dewa abadi surgawi tingkat 6. 12 penyergapan, 3 formasi ledakan es, Dev dengan tenang menyatakan penempatan musuh. 2 dewa abadi surgawi tingkat 6, 4 tingkat 5, dan 6 tingkat 4. Jauh lebih kuat daripada kelompok sebelumnya. Raja Iblis Awan Merah tersentak mendengar ini. Dengan susunan pasukan seperti itu, ditambah medan yang menguntungkan, bahkan dewa abadi surgawi tingkat 8 pun bisa dengan mudah binasa di sini. Sarah juga menggenggam gagang pedangnya, bersiap untuk pertempuran sengit. Tetap dekat denganku, jangan menjauh lebih dari 3 zhang, perintah Dev, melangkah masuk ke ngarai terlebih dahulu. Begitu dia melangkah masuk ke ngarai, penyergapan di dinding es bergerak. Tidak ada teriakan, tidak ada peringatan, hanya niat membunuh yang meledak. Wus, 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 wus. 12 sosok biru es melesat keluar dari dinding es seperti hantu. Kecepatan mereka meninggalkan bayangan di udara. Senjata mereka beragam, pedang es, tombak es, roda es, duri es, tetapi tanpa terkecuali, semuanya memancarkan hawa dingin yang mematikan, menyerang Dev dan para sahabatnya dari segala arah, menutup semua jalur pelarian. Pada saat yang sama, 3 susunan ledakan es di bawah lapisan es diaktifkan. Jeger, 2R, jeger. Ledakan mengerikan meletus dari bawah kaki mereka, seketika melepaskan energi es yang sangat terkompresi yang membentuk 3 pilar energi biru es, masing-masing berdiameter lebih dari 30 kaki, melesat ke langit dan sepenuhnya menelan Dev dan yang lainnya. Gelombang kejut dari ledakan tersebut menyebabkan banyak duri es jatuh dari dinding es di kedua sisi, dan seluruh ngarai bergetar. Kedua belas penyerang itu semuanya tersenyum dingin. Koordinasi seperti itu, jebakan mematikan seperti itu, bahkan para tetua klan pun harus mundur sementara. Ketiga orang luar yang gegabah ini akan binasa. Namun, senyum mereka membeku di wajah mereka detik berikutnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan bersinar dari dalam pilar energi biru es. Cahaya keemasan itu awalnya lemah, tetapi dalam sekejap mata, ia meluas dan menyebar, seperti matahari terbit, tak terbendung. Aum. Raungan naga yang samar bergema di seluruh ngarai. Di tempat cahaya keemasan itu lewat, energi ledakan es yang dahsyat meleleh dan hancur dengan cepat, seperti salju musim semi bertemu dengan matahari yang terik. Sebuah bola emas, berdiameter 3 zhang, melayang stabil di udara. Di dalam bola itu, Dev berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melindungi Raja Iblis Awan Merah dan Sarah tanpa terluka.
Di permukaan bola, kekuatan abadi yang kacau dan jejak darah naga sejati saling terkait dan mengalir, membentuk pertahanan absolut. Apa? Hah? 12 penyerang itu pucat pasi karena terkejut. Susunan ledakan es yang telah mereka aktifkan dengan segenap kekuatan mereka bahkan tidak dapat menembus pertahanan lawan. Dev mengangkat kelopak matanya, pandangannya menyapu para penyerang ras dewa di sekitarnya, dan berkata dengan tenang, serangan yang bagus, tetapi sayangnya, kekuatannya agak kurang. Sebelum kata-katanya selesai, dia bergerak. Kali ini, dia tidak menggunakan energi pedang. Sebaliknya, dia membentuk segel tangan kuno dan mendalam. Kekacauan, penindasan penjara penekan, 2R. Menyelubungi Dev, tekanan berat yang tak terlukiskan tiba-tiba turun. Itu bukan tekanan fisik, tetapi penekanan pada tingkat hukum. Seolah-olah berat seluruh dunia telah berkumpul di tempat ini, menekan ke-12 prajurit dewa. Dek, dek, dek. Ke-12 prajurit itu jatuh dari udara seperti pangsit yang dijatuhkan ke dalam panci, menghantam es dengan keras. Mereka ngeri mendapati bahwa aliran kekuatan abadi tipe es mereka telah sepenuhnya berhenti. Kemampuan garis keturunan mereka benar-benar ditekan, dan mereka bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat sosok berjubah putih itu perlahan mendekat. Kau? Siapa sebenarnya kau? Seorang pemimpin dewa abadi surgawi tingkat 5 berjuang untuk mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi rasa takut dan tidak percaya. Ia hanya pernah merasakan penindasan hukum yang mutlak ini dari beberapa tetua klan teratas. Dev tidak menjawab pertanyaannya, tetapi hanya mengulurkan tangannya dan dengan lembut meraih ke-12 orang itu dari jauh. Bang, 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 bang. 12 dentuman teredam berturut-turut, seperti 12 buah anggur es yang dihancurkan. Tubuh ke-12 prajurit dewa itu meledak secara bersamaan, berubah menjadi 12 gumpalan kabut darah, yang kemudian dibekukan oleh suhu dingin yang ekstrim menjadi 12 patung es darah yang menyayat hati, menghiasi permukaan es putih yang murni. Dev menyebarkan segel tangannya, dan bola cahaya emas itu lenyap. Pembuatan formasi besar, ayo jalan, Dev bahkan tidak melirik patung es itu, terus melangkah maju dengan tenang, seolah-olah dia hanya berjalan-jalan. Raja Iblis Awan Merah dan Sarah saling bertukar pandang, keduanya melihat kekaguman yang mendalam di mata masing-masing. Hanya dengan satu gerakan, Dev menekan dan memusnahkan 12 master alam abadi-abadi surgawi, termasuk 2 kultivator tingkat 6. Kekuatan seperti itu di luar pemahaman mereka. Ketiganya muncul dari ngarai, hanya meninggalkan 12 bunga es merah menyala dan sisa-sisa susunan ledakan es yang hancur. Diam-diam menceritakan kembali pertempuran singkat namun brutal yang baru saja terjadi. Setelah melewati ngarai, di depan terbentang cekungan es yang relatif terbuka. Di tengah cekungan tumbuh sepetak kayu besi kristal es yang jarang namun tinggi. Kayu spiritual ini jernih seperti kristal, namun kayunya beberapa kali lebih keras daripada besi olahan, menjadikannya bahan yang sangat baik untuk membuat artefak magis tipe es. Namun, saat ini, hutan kayu besi kristal es ini telah menjadi medan pembunuhan paling berbahaya. Saat Dev dan yang lainnya melangkah ke tepi lembah, raungan rendah dan terputus-putus dari binatang buas bergema dari dalam hutan. Raungan itu dipenuhi dengan keganasan dan kelaparan, jelas bukan dari makhluk yang baik hati. Itu kawanan serigala jiwa es, dan beruang raksasa Xuanbing. Ekspresi Sarah sedikit berubah. Keduanya adalah binatang buas paling ganas di dataran es. Duasanya setidaknya setara dengan dewa abadi surgawi tingkat 5, dan pemimpin mereka dapat mencapai dewa abadi surgawi tingkat 7. Dilihat dari keributan ini, jumlah mereka pasti sangat banyak. Klan Dewa Dunia Bawah Utara benar-benar dapat memerintah mereka? Dev memindai area tersebut dengan indera ilahinya dan mengerti. Di dalam hutan kayu besi kristal es terdapat lebih dari 300 serigala jiwa es, 2 kali lebih besar dari serigala biasa, ditutupi bulu biru es, dengan taring seperti belati dan cakar yang berkilauan dingin. Di antara kawanan itu terdapat 3 raja serigala yang sangat kuat, masing-masing dengan 1 tanduk di dahi mereka, aura mereka mencapai tingkat ke-7 dari alam dewa abadi surgawi. Di belakang kawanan serigala terdapat 8 beruang es raksasa, masing-masing sebesar gunung kecil,
dengan tinggi mencapai 5 sang tingginya saat berdiri tegak. Tubuh mereka berotot dan tertutup baju besi es tebal, dan satu tamparan cakar mereka dapat menghancurkan gunung dan membelah batu. Salah satunya, Raja Beruang dengan bulu keperakan, memiliki aura yang jelas-jelas termasuk dalam puncak peringkat ketujuh alam dewa abadi surgawi. Binatang buas ini bahkan lebih kuat daripada sekte-sekte utama di surga ke-10. Yang lebih merepotkan adalah bahwa binatang-binatang ini jelas-jelas mengamuk atau dikendalikan dengan cara tertentu. Mata mereka merah padam, memancarkan aura kekerasan, menunjukkan sikap yang benar-benar tanpa ampun dan menantang maut. Itu bukan manipulasi. Mereka menggunakan beberapa metode provokasi atau bujukan untuk memancing mereka ke jalan yang tak terhindarkan. Dev menganalisis dengan tenang. Menggunakan binatang buas ini untuk menguras kekuatan kita tentu lebih mudah. Begitu dia selesai berbicara, hutan itu meledak dengan lolongan serigala yang memilukan dan raungan beruang yang ganas. Wuh, aum! Lebih dari 300 serigala jiwa es menyerbu keluar dari hutan seperti gelombang biru. Kecepatan mereka luar biasa. Berlari seperti angin di atas es, mengaduk awan kabut salju. 8 beruang raksasa Xuan Bing mengikuti di belakang, setiap langkah mengguncang es, gelombang binatang buas. Gelombang binatang buas sejati. Serangan binatang buas yang begitu besar akan memaksa bahkan kultivator dewa abadi surgawi tingkat 8 untuk sementara mundur dan memilih untuk bertarung sambil bergerak, tidak pernah berani menghadapinya secara langsung. Wajah Raja Iblis awan merah memucat. Sekalipun Dev mampu menghadapi begitu banyak binatang buas yang ganas, ia dan Sarah kemungkinan akan kesulitan melindungi diri mereka sendiri. Sarah menarik napas dalam-dalam, pedang panjangnya terhunus, aura pedang yang dingin berkumpul di hadapannya. Namun, Dev tertawa. Hehehe, sempurna, mari kita coba teknik yang baru saja dikuasai ini. Ia melangkah maju, menghadapi gelombang binatang buas yang mengamuk sendirian. Bersambung ke episode 728. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.